Sahabat Ruqyah yang dirahmati Allah, Bismillah. Beberapa tahun silam ada salah satu pasien yang hampir selalu rutin untuk Ruqyah bersama ya. Keluhan sakitnya macam-macam ya. Di antaranya yang saya ingat adalah gangguan di pencernaan dan beberapa keluhan lainnya. Beliau memiliki latar belakang keluarga besar yang sangat dekat dengan hal-hal supranatural, jimat, pusaka, atau menghitung hari untuk bangun rumah atau arah menghadapnya rumah ya, bukan lagi hal asing dalam keluarga beliau. Beliau rajin ke dokter ya jika sakit mulai kambuh ya, dan tak kunjung sembuh meski berulang kali berobat hingga beliau memutuskan untuk ikut ruqyah. Selesaikah? Tidak. Berulang kali beliau mengikuti ruqyah di tempat saya dan reaksi yang muncul selalu sama, muntah-muntah dan sejenisnya. Selesai ruqyah, badan terasa ringan ya, dan sakit berkurang. Tapi tidak berapa lama sakit datang kembali. Begitu seterusnya ya. Suatu saat tahun lalu ya, saya diminta pengajian ibu-ibu dengan tema ruqyah ya. Beliau juga hadir di acara tersebut. Seperti biasa sebelum ruqyah dimulai selalu diawali dengan taklim ya, ceramah tentang pembersihan jiwa ya. Salah satunya adalah mengapa jin bisa hadir dalam hidup kita dan berulah dalam tubuh kita. Begitu juga selesai ruqyah, ada evaluasi sekilas tentang reaksi yang dirasakan dan dikaitkan dengan semua masa lalu dalam kesehariannya ya. Salah satu kalimat yang membuat saya tertegun ya adalah kalimat dari ibu tersebut ya, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Penting mengubah sikap terhadap sakit dan membenahi diri. Saya sudah tidak lagi merasakan keluhan-keluhan yang pernah saya alami dulu. Saya berulang kali ruqyah, tapi tidak kunjung sembuh. Tetapi saya selalu menyimak setiap nasihat yang Mas sampaikan dan berusaha mengamalkannya. Perlahan saya belajar melapangkan hati, menerima segala yang terjadi dengan ridho dan husnudzon pada Allah. Ya. Kemudian perlahan sakit saya hilang. Saya sembuh bukan karena ruqyahnya, tapi karena saya menyimak nasihat, menyadari ada yang salah dan berusaha memperbaiki batin saya. Kurang lebih begitu kalimat beliau ya. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kesembuhan pada beliau. Ada cerita lain sejenis dengan ini ya, hampir sama. Suatu saat di salah satu kota ya, yang pernah saya dipanggil ya, ada seseorang ibu pasien di klinik kota tersebut. Saat ruqyah beliau bereaksi keras ya, luar biasa. Berbagai dugaan diagnosa diberikan waktu itu ya. Beliau terus rajin mendatangi klinik ruqyah untuk terapi karena reaksi dan keluhannya tidak kunjung berakhir. Setelah sekian waktu ruqyah tidak membuahkan hasil ya, sang ibu ini disarankan ruqyah ke klinik ruqyah yang ada di kota tersebut ya. Beliau menceritakan bahwa beliau mulai merasakan hal-hal supranatural alias gangguan jin sejak anaknya tidak diterima di salah satu sekolah favorit yang beliau harapkan. Nah, mungkin kekecewaan, kesedihan, dan perlu dibenahin sikapnya terhadap takdir Allah. Ini poin diskusi yang coba kami pahamkan pada beliau. Alhamdulillah beliau menyadari ada yang salah dalam cara bersikap terhadap sesuatu yang telah terjadi ya. Beliau berusaha mohon ampun pada Allah dan berusaha melapangkan dada terhadap apa yang terjadi serta berusaha husnudzon pada Allah terkait dengan anaknya. Kemudian ruqyah dilakukan, masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada reaksi apapun dan gangguan selesai. Saya teringat nasihat salah satu guru saya, semoga Allah merahmati beliau, bahwa jin dan diri kita ibarat lalat dan tempat sampah. Kenapa? Beliau bertanya pada saya, jika lalat mendatangi sampah, apa yang akan antum lakukan? Lalu beliau melanjutkan dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Tidak ada gunanya kita mengejar si lalat itu. Sangat melelahkan kalau kita harus memukul dan membunuh satu persatu lalat itu. Meski lalat itu terbunuh semua, lalat lain akan segera hinggap di sampah tersebut. Seandainya pun
Setelah itu semua lalat habis terbunuh, tempat sampah tersebut tetaplah kotor, tetap tidak indah dipandang, dan tetap tidak sedap baunya. Maka yang perlu kita lakukan bukanlah mengejar si lalat, tetapi ambil sampahnya, bersihkan tempat sampahnya, maka semua lalat akan menyingkir setelah itu. Proses ruqyah pun demikian adanya, ya. Semua masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, termasuk gangguan jin dan sihir, erat kaitannya dengan hal ini, yakni sampah yang menumpuk dalam diri. Pada sebagian orang, musibah atau gangguan jin mungkin adalah ujian, karena Allah berkehendak memuliakannya dengan ujian tersebut. Tapi pada kebanyakan orang, gangguan jin yang terjadi karena ada sesuatu yang harus dibenahin. Saat kita menganggap bahwa gangguan jin adalah ujian, maka kita akan lebih sulit melihat kekurangan dalam diri kita. Tetapi manakala kita menganggap bahwa gangguan jin adalah bagian dari teguran Allah, maka kita akan lebih mudah untuk menyadari adanya kekurangan dalam diri. Demikianlah Allah mengingatkan kita bahwa semua terjadi karena sesuatu dalam diri dan masa lalu kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.